Halo, selamat malam semuanya, teman-teman voiceover atau siapapun yang sedang menyaksikan IG Live malam hari ini. Saya Shirley Gracia, senang sekali bisa menjumpai Anda di BVO Testimoni malam hari ini. Oke, gimana nih kabarnya? Ini tanggal 1 April. 1 April 2022 buat teman-teman muslim mungkin sedang persiapan ya besok mulai puasa. Bener nggak sih? Oke, malam hari ini saya akan ngajak teman saya, member BVO, member Badass Voiceover, untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang kesehariannya dan juga pengalamannya dia mengikuti BVO Academy. Nah, buat yang belum tahu BVO Academy itu apa, teman-teman? Jadi, Badass Voiceover itu memiliki program yaitu BVO Academy yang merupakan kelas intensif 4 kali pertemuan di mana teman-teman yang mau belajar dari dasar tentang voiceover, basicnya gitu ya, basic voiceover, bisa join di BVO Academy. Dan di situ kami memiliki 2 mentor, yaitu Kak Agus Nur Hasan yang menjadi mentor dubbing, dan juga ada Kak Michael Runtuwene yang merupakan mentor dari voiceover. Wow. Jadi ceritanya di Maret yang lalu, selama 4 pertemuan itu merupakan batch kedua setelah yang pertama sudah diselenggarakan di September 2021. Nah, teman-teman, di batch yang kedua itu yang diikuti oleh berbagai peserta dari berbagai wilayah, akhirnya menghasilkan satu peserta terbaik, dan malam hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng beliau. Namanya adalah Kartika Triwahyuni atau yang lebih akrab disapa dengan Karu. Nah, saya mau coba undang ya malam hari ini. Karu udah join tadi aku lihat. Saya nanti teman-teman yang mau nanya-nanya juga boleh ya. Halo teman-teman yang udah join. Thank you. Nah, ini dia. Hai Kak Halo, Karu, selamat selamat malam malam. Kak Shirley. Akhirnya kita ketemu di IG Live. Selama ini kita ketemunya di Iya, Telegram ya Kak Karu. iya. Ini pertama kalinya lah aku IG Live. Aduh, selamat ya. Gimana rasanya? Deg-degan. Aduh. Teman-teman, kalau yang belum tahu, Badass Voice Over itu, kami merupakan komunitas pengisi suara atau voice over. Kami bergeraknya online, yaitu di Telegram. Kenapa Telegram? Karena awalnya memang WhatsApp group, tapi WhatsApp group terbatas ya, hanya 256 kalau nggak salah ingat. Sementara member BVO terus bertambah sampai hari ini udah sekitar 280 something. So, kami terus open ya. Jadi buat teman-teman yang mau join, welcome aja. Nggak cuma di Indonesia, ada member-member yang di luar negeri juga. Jadi, um, akhirnya harus menggunakan Telegram yang punya kapasitas lebih daripada WhatsApp group. Gitu ceritanya. Dan kami punya kegiatan dari Senin sampai Jumat loh. Kegiatan regulernya macem-macem. Ya nggak sih Kakak Karu? Kakak Karu ini termasuk Iya, salah bener satu banget. member lumayan lama, Awal. awal-awal ya, Kak Karu ya. Iya, So, gimana makasih. selama ini jadi member Badas Voiceover? Ceritain dong. Selama ini jadi member, menyenangkan di Badas, menyenangkan. Biarpun sebetulnya aku beberapa waktu terakhir ini nggak terlalu aktif ya, lebih lebih cenderung pasif. Soalnya ada lagi apa terkendala di dunia di real life. Aduh, maaf, ada gangguan. Dengan kesibukan di dunia di kerjaan juga, jadi agak susah untuk nimbrung. Tapi ya Mhm. kalau misalnya ada waktu ya ikutan nimbrung juga, di challenge-nya juga ikutan. I see.
Oke, untuk teman-teman yang belum kenal sama Kak Karu, atau bener ya nama panjangnya Kartika Triwahyuni. Iya, nama aslinya itu. Jadi kenapa dipanggil Karu? Bisa diceritakan nggak Eh, sih? kenapa dipanggil Karu? Sebetulnya ini berhubungan sama kerjaan sih, karena Mm-mm. aku kan pekerjaanku itu penerjemah Mm-mm. bahasa Jepang, terus sering komunikasi juga sama, dulu juga kuliah itu bahasa Jepang, dan sekarang kerjaan itu sering komunikasi sama orang Jepang. Sebetulnya kan kalau untuk orang Jepang itu pronounce-nya kalau untuk Kartika itu Karutika. Jadi mereka sering jadi akhir sebetulnya bisa aja sih mereka manggilnya Tika, Tika-chan atau Mm-mm. apa gitu. Tapi Mm-mm. mereka lebih lebih seringnya manggilnya Karu, Karu, Karu. Jadi teman-teman juga sekarang, apalagi teman-teman di komunitas itu lebih seringnya malah manggil Karu daripada Tika atau Kartika gitu. Makanya Iya. jadilah sekalian dijadikan nama panggung aja gitu. Asik. Lebih keren Gitu juga sih. ceritanya Kak. Iya. Oke, jadi ternyata teman-teman Kak Karu ini aktivitasnya sebagai penerjemah bahasa Jepang ya untuk Iya. di perusahaannya. Hubungannya sama voice over apa nih Kak? Bisa cerita nggak? Hubungannya Mulai kalau atau kerjaan, mulai kapan sih tertarik dunia VO? Bisa cerita nggak? kalau tertarik dunia VO mungkin VO secara global ya Kak, itu sebetulnya baru ya kurang lebih 2-3 tahunan terakhir ini aja yang secara global, tapi awalnya itu lebih sukanya lebih ke dubbing sebetulnya. Berawal dari aku Hmm. kan dari dulu itu seneng banget nonton film-film dubbingan di TV, Mm-mm. sampai ngefans banget lah sama dubber Indonesia. Zaman dulu tuh kan banyak kartun, anime Jepang kan banyak di stasiun TV swasta, terus drama-drama, terus telenovela itu kan banyak juga ditayangin. Mm-mm. Jadi mulai dari situ eh, penasaran nih sama pengisi suara itu kayak gimana sih. Setelah kan kalau kalau dulu itu nyari sesama penggemar dubbing atau sesama penggemar dubber itu susah banget nyarinya, komunikasinya juga susah. Nah, seiring dengan adanya Facebook, medsos dan segala macam, itu Mm-mm. akhirnya ketemulah dengan teman-teman pecinta dubbing di Facebook. Oke. Masuk ke akhirnya waktu itu ada satu workshop diadakan di salah satu komunitas, ikutlah di workshop itu dan ketemulah dengan akhirnya bisa ketemu sama para dubber yang selama ini cuman bisa Ya, dengar suaranya di dengerin di TV, TV akhirnya gitu. ketemu langsung gitu. Oh iya iya Lebih jadi iya. kayak ya, jadi kayak apa ya? Kalau orang lebih lebih kayak orang ketemu artis gitu, artis sinetron. Kalau kalau orang ketemu ketemu artis sinetron itu kan langsung wah ada si A, ada si B gitu. Kalau aku pas waktu pertama kali ketemu Dapper sama kayak gitu juga. Jadi langsung wah ternyata ini ya suaranya. Oh ternyata ini orangnya ya gitu. Tapi Langsung terkesima. suka ini itu tahun berapa sih Kak? Pertama Ketika kali waktu itu ketemu Dabrnya sekitar tahun 2011-an. 2011, jadi Pertama kali. sekitar Iya, 11 tahun 11 tahun lalu yang ya. lalu. Wow, Iya. udah lama ya. Oke, Da, ya. kalau 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 artis, sinetron, Mm-mm. penyanyi gitu kita tahu kan, karena kita familiar dengan wajahnya gitu kan. Mm-mm. Sementara kan Iya. kalau dapur kan kita cuma tahu suaranya, nggak tahu orangnya. Jadi Iya. waktu itu gimana Nah, tahu, itu ini pengisi suara ini gitu. sama aja sih kayak ketemu artis gitu. Kesannya tuh semuanya jadi langsung Kak minta tanda tangan dong, minta minta foto dong, langsung kayak gitulah heboh gitu. Oke. Sama aja. Mm, 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 mm. Sampai waktu Oh, itu pas ketemu daber-daber di situ tuh langsung wah kayak kayak jumpa fans aja. Seneng minta ampun pokoknya. Akhirnya dari oke. situ ya tertarik sama, setelah workshop itu tertarik sama
dubbing, terus di komunitas itu kan suka ada apa buat melatih skill tuh ada stand-up kayak gitu, ikutan juga di Hmm. projectnya. Akhirnya bisa belajar otodidak di situ. Gitu. Hmm. Awalnya Oh, terjerumus di dunia VO ini. oke. Kemudian ketika ada BVO di tahun 2020, Ya, Kak Karu juga apa terus ya sampai sekarang mengikuti iya, program-program. Kita programnya udah kayak kantoran aja ya, Senin sampai Jumat. iya. Senin sampai Kalau Kak Jumat Karu full. ngelihatnya itu seperti apa sih program-program yang ada di BVO? Eh, program-programnya bagus ya, sudah terorganisir kalau menurutku. Jadi apa ya? Kalau misalnya kayak di sekolah itu kurikulumnya udah jelas gitu. Tinggal mengembangkan lagi aja. Seperti itu sih Iya, kalau kalau menurutku. Senin kita sambil cerita juga ya buat teman-teman yang belum Iya, tahu. boleh. Senin Heeh. ada sharing karya di mana member boleh daftar atau mungkin ada giliran gitu ya untuk Ya, beberapa peserta tiap Seninnya. Kemudian ada yang bagian komentarin gitu kan. Jadi iya, karyanya dikasih kritik dan saran untuk bisa lebih baik lagi seperti itu. ya, Kemudian kalau Selasa ada chit chat, itu program dalam bahasa Inggris, belajar VO juga. Kemudian ada yang memberikan input juga ya, ada semacam namanya Mr. Chatter atau Miss Chatter gitu kan, yang kasih input, oh ini pronounsnya mungkin kurang apa, kayak gitu-gitu. Jadi kita juga mm-mm. di-equip juga ya dalam bahasa Inggris. Iya, Kemudian juga bergantian dengan WIB, Waktu Indonesia mm-mm. Berbahasa, itu teman-teman belajar bahasa daerah, di mana member BPO kan dari Sabang sampai Merauke tuh, jadi kita Iya, giliran tuh bener banget. belajar, pernah belajar Mm-mm. bahasa Palembang, bahasa Sunda, Madura, Jogja, Madura, pernah waktu itu belajar bahasa Lombok, bahasa Papua, macam-macam deh pokoknya. Jadi kayak, macam-macam wah, banget. Indonesia ini kaya banget ya. Jadi Iya, kita juga belajar bahasanya, belajar budayanya, VO-nya, terus oh ya Rabu challenge dubbing, mm-mm. Kamis challenge VO, Jumat ada ya gantian ya ada IG live, Iya, ada BPO testimoni ini ya, kemudian juga ada up close and personal, kenalan dengan salah satu member, kita kupas, kita tanya-tanya kehidupan kesehariannya gitu kan. Terus juga ada VO Live, itu bahas tentang seputar dunia VO itu apa aja sesuai dengan topiknya ya. Sempat kita bahas tentang windshield, bahas tentang apa lagi ya. Macam-macam deh pokoknya topik seputar dunia voiceover. Nah, kayak gitu. Oh ya, Senin lalu juga sempat, pokoknya 1 bulan sekali juga ada program sharing ilmu, di mana teman-teman member yang nggak cuman berkutat di dunia voiceover, mereka juga ada yang jadi announcer, ada yang jadi makeup artist dan sebagainya, bergiliran jadi sharing tentang kehidupan mereka, sharing tentang apa aktivitas mereka, dan member lainnya bisa tahu, oh dunia pekerjaannya seperti itu, bisa tanya-tanya, bisa diperlengkapi, kayak gitu teman-teman. Jadi so many things yang dikerjakan atau aktivitas dari Badass Voiceover. Gitu ceritanya. Dan gak cuma itu, member-member yang mau berkontribusi juga di-challenge untuk bisa berkontribusi. Makanya saya nggak sendiri, ada teman-teman yang berkontribusi menjadi fasilitator untuk program-program seperti sharing karya, fasilitator untuk program challenge, kemudian juga ada teman-teman yang berkontribusi sebagai moderator untuk program VO Live atau Up Close and Personal. Ada juga teman-teman yang berkontribusi untuk menjadi editor, ada yang berkontribusi menjadi writer, ada yang kontribusi di Badas Podcast. Oh iya, kami juga punya podcast nih teman-teman. Wah, Kak Karu balik lagi. Sempat ngilang ya.
Iya. Iya, Iya, jadi ada Badas Podcast di mana 1 bulan sekali ada new episode. Jadi teman-teman yang punya karya tulisan, kemudian yang pengisi suaranya ya kita-kita juga gitu kan. Jadi di Badas Voice Over Community inilah teman-teman uh, berusaha untuk semakin diperlengkapi juga berkolaborasi satu sama lainnya. Gitu. berkolaborasi sambil mengasah skill. Mhm. Kemudian yang biasanya member, cuma mungkin mendengarkan atau nimpali, Hmm. juga ada kesempatan teman-teman yang udah punya pengalaman, seperti Kak Kari juga saya pernah minta untuk menjadi juri di challenge gitu. Nah, gimana? Iya. Ayo cerita dong. Mungkin ini pengalaman Ah, pertama waktu itu gimana perasaannya? bener banget. Perasaannya, waduh, itu benar-benar apa ya, pengalaman yang sulit untuk diungkapkan sebetulnya. Aku sendiri sebetulnya kan pengalamannya masih minim di bidang VO, terus harus mengomentari atau harus menilai kakak-kakak yang ikut challenge di situ tuh, ya mungkin aja ada yang sudah lebih berpengalaman dari saya, tapi mungkin waktu itu ngasih penilaiannya ya dari kacamata orang awam aja mungkin ya, Hmm. jadinya bukan sebagai eh, penilai yang betul-betul profesional, karena di situ kan kita sama-sama belajar ya kak ya, Betul. jadi biar bisa saling mengoreksi diri ya, selain diri saya pribadi bisa juga bisa sharing juga dengan teman-teman yang ikut challenge di situ. Iya, jadi kita jangan merasa terus rendah diri selalu. Maksudnya, oh aku Ya, berpengalaman begini begitu. Ya, di bawah kita juga ada orang yang lebih tidak mm, berpengalaman. Kemudian kita ya, juga bisa melihat sisi yang lain yang mungkin orang lain nggak lihat gitu. Dan mm, kita juga punya sebagai juri, diberi kesempatan sebagai juri, berarti itu merupakan kesempatan untuk kita juga mengasah skill kita untuk bisa lebih peka terhadap sebuah karya. mm, Apalagi ya, iya benar banget. oh, kita jadi kesempatan sebagai klien juga. Nah, klien itu kan juga nggak Nah, semuanya pakar voice over ya nggak sih? iya Lebih ke benar banget. selera gitu kan ya, lebih ke ya kalau misalnya suatu Mm-mm. kali kamu jadi klien gimana? Kamu menilai ini pasti punya selera juga kan ya gitu. Jadi sebenarnya Iya, itu antara ini juga sih antara kesempatan dan subjektivitas juga dari mm-mm. masing-masing juri Nah, yang diberi kesempatan saat itu. So, aku juga berterima kasih juga Kakak Kado juga ngambil kesempatan untuk mm, mau menjadi juri juga untuk bisa memberikan kontribusi juga buat teman-teman yang lainnya. So, biarpun mm, sebetulnya masih gak kurang terlalu ini ya waktu itu waktu jadi juri, masih kayaknya masih kurang apa ya, ada yang kurang aja kayak gitu ngerasanya, tapi ya nggak apa-apa mungkin di lain waktu saja. iya, dan ngomong-ngomong balik lagi ke BVO Academy, Yap. batch Mm-mm. 2 yang baru terjadi di bulan lalu, di bulan Maret. Gimana ceritanya akhirnya Kak Karu memutuskan untuk, ah aku join deh Basic Voiceover dari BVO Hmm. Academy. Sebetulnya sih memang sudah lama ya, udah lama pengen belajar lagi tentang PO gitu kan. Kan sebetulnya di luar juga kan memang banyak untuk program-program workshop. Cuman kadang terkendalanya waktunya tidak pas, atau misal pas atau tempatnya harus offline gitu. Nah, kebetulan untuk BPO Academy ini kan online. Terus belajarnya juga Sabtu Minggu. Jadi ya waktunya pas nih sama waktu luang saya gitu. Jadi akhirnya kalau yang waktu batch pertama memang kebetulan antara ketinggalan juga, waktu itu tuh
oh lagi sibuk-sibuknya di kerjaan jadi nggak sempat ikutan. Akhirnya setelah ada batch kedua ini ya ikutan deh, langsung memutuskan. Karena saya memang memang kan waktu dulu pernah ikut workshop itu dubbing aja. Sedangkan kalau di BVO Academy ini kan ada VO-nya juga. Jadi eh, selain dubbing ya saya bisa menambah wawasan juga di bidang VO, ilmu di bidang VO-nya itu. Yes. So, di awal kan sebelum peserta memasuki pertemuan pertama, itu ada Mm-mm. ngisi form, ada pretestnya. Ya. Waktu itu Mm-mm. melakukan VO untuk pretest, gimana kesannya Kak Karu? Kesannya itu eh sebetulnya sih kalau untuk dubbing gitu kan memang udah sering di rumah latihan sendiri. Cuman pas pretest itu tetap aja sih grogi gitu pas pas take buat pretest itu. Soalnya kan si skripnya juga ada yang harus teriak, ada yang suaranya kan ada yang harus lantang gitu. Jadi aduh ini kedengeran ke tetangga apa enggak ya gitu takut sampai deg-degan kayak gitu juga. Padahal di rumahnya udah ada Tapi studio alhamdulillah. mini nih. Iya sih tapi tetap aja takut kedengeran. Oke. Iya, jadi teman-teman sebagai gambaran aja yang mau join di BVO Academy itu ada pretestnya. Pretestnya itu, nanti deh kalau yang mau ikutan biar ngisi sendiri biar tahu ya. Biar seru. Tapi intinya begini, kenapa sih pakai pretest segala? Saya kan nggak punya pengalaman misalnya seperti itu. It's okay. Justru para mentor itu ingin tahu sampai sejauh mana sih kemampuannya. Jadi nggak perlu harus Bener banget. sampai stres gitu ya. Aduh, ada pretestnya harus yang sebaik mungkin. Enggak, ini bukan untuk project, tapi memang untuk mentor Ya, tahu sejauh mana sih para peserta ini gitu kan. Nah, dari nanti yang data yang diperoleh dari pretest itu nanti hopefully dalam 4 pertemuan tuh ada perubahan kemajuan yang signifikan gitu teman-teman. Makanya di ya. endingnya ada evaluasi, ada notes dari para mentor untuk teman-teman para peserta BPO Academy sampai sedetail itu. Hmm. Ingat, Dan memang kemarin banyak banyak, banyak banget peningkatannya ya Kak ya sama yes, peserta. yes, yes. Termasuk Kak Karu sendiri, apa sih yang dirasakan selama 4 pertemuan itu dari awal nih ya, dari awal kan ada pretestnya itu, terus ada Hmm. 4 pertemuan, ujian Mm-mm. gitu kan, sampai akhirnya dievaluasi. Ingat nggak evaluasi tentang apa, terus kemajuan-kemajuan yang dialami seperti apa? Bisa cerita nggak Kak? eh Kalau pas pretest tadi ya groginya karena takut kedengeran sama tetangga. Kalau pas belajar itu sama eh, kalau kalau pas di awal kan itu saya dapat notes-nya dari para mentor, emosinya masih kurang, masih perlu ditingkatkan lagi kan salah satunya itu. Terus apa ya? eh eh, Apa harus harus lebih fokus di Hmm, itu yang harus ditingkatkan lagi. Nah, mungkin yang sekarang masih belum apa pas di akhir kelas itu dapat notes juga kan yang masih kurangnya itu di eh, konsentrasi sama eh, groginya. Nah, ini untuk groginya memang saya masih agak kesulitan ya untuk menghilangkan. Cuman ya harus sedikit-sedikit ya mengurangi mulai dari sekarang. Ini juga sebetulnya lagi IG Live ini sebetulnya masih gugup loh Kak. Bingung aku ngomong apa gitu. ya, tapi kadang memang Terus, ketakutan memang harus kita hadapi sampai akhirnya kita taklukkan. Asik. terus kalau yang didapat ilmunya ya eh kalau untuk dubbing ya mas apa latihan prakteknya itu sebetulnya dulu pernah belajar juga prakteknya seperti itu juga cuman kemarin memang
aku agak kurang juga sih, apalagi waktu olah rasa ya yang barengan sama Kak Agus itu. Kalau kalau dulu disuruh nangis itu bisa, pas kemarin di kelas kok aku nggak bisa ya gitu, disuruh nangis gitu. Nggak tahu karena moodnya memang waktu itu, atau apa, disuruh mengembalik, bukan Meminjam rasa. meminjam emosi kalau kata meminjam rasa kalau kata Kak Agus itu. Waktu itu nggak tahu, kok aku agak sulit ya waktu kelas waktu itu. Terus waktu praktek sama Kak Mike juga itu nggak tahu, itu bener-bener gugup banget sampai gitu, sampai nggak bisa ngomong. Nah, mungkin itu yang masalah yang harus aku perbaiki ke depannya. Mhm. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya teks sendiri itu bisa enjoy gitu. Tapi kalau misalnya pas dilihat, nggak tahu, karena kemarin kan prakteknya juga aku kebetulan on kamera, jadi nggak berasa kayak diliatin gitu ya. Jadi kayak jadi langsung grogi kayak gitu aja. Untungnya pas pas di kelas terakhir, pas ujiannya itu nyobain di off kamera, bisa lebih tenang, jadi bisa lebih lancar. Dan di situ ya alhamdulillah bisa VO-nya bisa lancar, untuk yang dubbingnya juga bisa lancar. Mhm. Mungkin harus 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 apa ya, ngumpet dulu gitu biar biar agak tenang. Kadang menenangkan diri itu juga dari pikiran juga ya, Nih. untuk kita yakin bahwa oh kita ini sedang berperan gitu kan. Ya mungkin Hmm. ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Oh nanti kalau diliatin gimana? Padahal saat itu kita yang jadi artisnya sebenarnya ya nggak sih? Iya, sebetulnya. Tapi mungkin mungkin benar juga ya, ya apa yang dibilang Kak Mike waktu di kelas itu. Sebagian besar seorang VO itu adalah introvert yang lebih senang bekerja di balik layar. Nah, Ya, mungkin saya salah satunya itu. Jadi saya setuju banget sama pendapat Kak Mike itu. kata pioneer girl, maklum kan artis tak kasat mata. Jadi kalau kelihatan wujudnya grogi ya. Artis tak kasat mata. Bener. Iya, iya, iya. Ya, anyway, memang karena belajarnya online itu Mm. mau nggak mau kan, mau gimana lagi? Jadi Mm. emang harus itu masih mending kok online. Kalau kalau ketemu langsung mungkin makin Wah, menjadi-jadi. lebih panas dingin, keringat dingin keluar kayaknya. Iya, Kak Karo gimana sih? Pengen tahu juga relevansinya kan Kak Karo selama lebih kurang 11 tahun belajar. Pertamanya dubbing, Mm. kemudian tahun-tahun belakangan ini VO juga nambah, eh, untuk kehidupan sehari-hari atau di pekerjaan ada pengaruhnya nggak sih? Ada efeknya nggak sih? Kalau efek di pekerjaan sih, secara langsung sih enggak ya, tapi secara tidak langsung bisa apa ya? eh Bisa lebih melatih ke komunikasi Hmm. sama orang lain di perusahaan, Mhm. seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk ke pribadi, untuk ke apa, pergaulan di masyarakat itu, eh ya mungkin bisa bisa sebetulnya saya ini orang-orangnya grogian, tapi kalau misalnya disuruh apa, diberi kesempatan itu Berusaha. suka eh, berusaha, sebetulnya berusaha, cuman kadang perlu waktu untuk lebih mempelajari gitu, lebih lebih apa, supaya bisa memberikan yang terbaik. Mhm. Oke, aku juga tahu kalau Kak Karo termasuk orang yang punya hati haus untuk belajar gitu kan, nggak
Nah, gimana kesan Kak Karu selama mengikuti BPO Academy overall sampai akhirnya kemarin selesai ya, ada graduation dan ternyata Kak Karu Hmm. adalah peserta terbaik dengan nilai Nah, tertinggi. Wow. nah itu yang aku nggak nyangka. Eh, Rasanya sih seneng, seneng yang pasti seneng bisa belajar lagi, bisa nambah ilmu baru lagi. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada materi baru lagi di BVO, aku bisa ikut lagi. Oh, doain. Mudah-mudahan. Dan pas waktu diumumin dapat apa peserta terbaik itu sebetulnya kaget, kaget juga sih. Soalnya kan pas sebelum masuk itu peserta-peserta yang lain pada ngegosip, tahu nggak siapa yang jadi peserta terbaiknya? Nggak tahu. pada ngegosip, pada ngegosip gitu kan. Padahal mereka asal loh Kira itu. ya sebetulnya asal, tapi sebetulnya pas di grup itu nggak nyebutin nama Iya. sebetulnya. Aku juga nggak nyangka, nggak nyangka waktu itu pas diumumin, ah kok bisa bisa aku yang dapat gitu. Padahal aku masih masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Tapi ya mungkin penilaian dari para mentor seperti itu, alhamdulillah. Yeay. Iya, jadi teman-teman BPO Academy itu nggak hanya sekadar materi dubbing atau materi VO plus juga penilaian berdasarkan dengan attitude, dengan tugas yang diberikan, yang mungkin nggak nyangka, oh itu tugas ada penilaian. Iya, ada kerajinan, disiplin dan sebagainya kayak gitu. Dan memang itu adalah value yang memang mungkin agak berbeda ya dengan dengan Hmm, kelas online lainnya gitu kan. Karena memang hmm. toh di kesehariannya di program reguler di Telegram Group juga BVO itu punya rundown, udah kayak event yang hopefully memang ditaati ya dengan tepat waktu. Disiplin adalah salah satu value yang coba ditanamkan. Hmm. Gitu. Karena kalau tidak disiplin juga susah untuk maju ya Kak. Benar banget. Kalau itu dimulai dari kita, ya biarpun mungkin Iya. orang lain tidak menepati janji misalnya, tidak menepati janji Hmm. itu dimulai dari tidak menepati waktu juga. Makanya kalaupun orang lain seperti itu paling tidak kita tidak Kita melakukannya, iya nggak, ya kan? Jangan kita yang melakukannya. bener banget. Dan hopefully itu juga nilai yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, Kak Haru, yang terakhir ada pesan kali untuk Mm-mm. teman-teman yang mungkin diajakin yang belum ikutan BV Academy atau yang mau ikut komunitas voiceover, silakan. Buat teman-teman yang belum apa yang tertarik dengan dunia VO dan lagi bingung nih mencari komunitas komunitas apa sih yang cocok buat saya buat belajar tentang per VO-an untuk menjadi seorang voice talent, itu bisa banget bergabung di Badass for Voice Over karena di sini tuh kita eh bukan diajarin, kita sama-sama belajar di sini untuk menggali skill kita, untuk mengasah skill kita mulai dari nol karena mungkin memang banyak ada juga yang kita mulai dari nol, ada yang sudah berpengalaman. Jadi di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nggak usah takut, biarpun kita belum bisa apa-apa, karena nanti kita bisa belajar bersama. Dan kalau misalnya tertarik untuk belajar tentang ilmu-ilmunya, tentang ilmu basic voice over, mungkin nanti kalau misal pas ada BVO Academy lagi yang batch selanjutnya bisa ikut juga di situ. Jangan takut, nggak usah takut karena mentornya baik-baik, Yes. keren pokoknya. Benar banget. Thank you Kak Karu buat waktunya, Iya, buat sharingnya malam sama-sama. hari ini. Tetap semangat berkarya dengan suara. Sama-sama. Sukses di pekerjaannya juga ya Kak Ya, ya.
Ya, sama-sama. Makasih banyak Kak Shirley. Oke, teman-teman terima kasih sudah bergabung dan sudah mendengarkan obrolan saya bersama dengan Kak Karu. Kita ketemu lagi di bulan berikutnya dengan tamu yang berbeda. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Malam.